wabarakatuh. Saya Elizabeth Reva Dan saya Fatimah Soleha. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya urbanisasi di Madura. Simak videonya baik-baik ya guys. Baik, penjelasan pertama dan pengertiannya akan dijelaskan oleh Fatim. Adapun pengertian urbanisasi adalah perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa, kota kecil, daerah ke kota besar. Pusat pemerintahan. Gejala urbanisasi berawal dari adanya ketimpangan pemerataan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Ada dua faktor yang membuat mereka melakukan urbanisasi, yaitu faktor internal dan eksternal. Pengertian urbanisasi. Adapun pengertian urbanisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daring adalah perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa, kota kecil, daerah, kota besar, pusat pemerintahan. Indonesia, proses urbanisasi sering terjadi pada saat-saat tertentu. Misalnya setelah Idul Fitri, di mana masyarakat yang mudik mengajak keluarganya ketika kembali ke kota. Biasanya orang yang melakukan urbanisasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Adapun penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Elizabeth Reva. Baik, penjelasan ini adalah penyebab terjadinya urbanisasi di Madura. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, jika hal tersebut ditarik terhadap masyarakat Madura, itu sangatlah pas. Karena tidak sedikit masyarakat Madura yang pindah ke kota-kota atau bahkan ke negara tetangga. Utamanya mereka yang tinggal di pelosok desa. Namun, apa yang membuat mereka rela meninggalkan tanah kelahiran? Nah, di sini ada dua faktor yang membuat mereka pindah dari kota ke desa. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yaitu dalam diri mereka selalu merasa kurang dalam perekonomiannya, yaitu terlalu pandainya mereka bersosial antar sesama. Dalam hal ini, pandai bersosial mencari utang. Jika mereka telah menumpuk utang, jalan terakhir dalam pandangan mereka hanya kabur atau pindah daerah untuk bekerja sebagai cara agar utang mereka dapat lunas. Dan yang kedua, faktor eksternal. Urbanisasi terjadi karena kepandaian politik kaum kapitalis yang ingin menguasai Madura. Sebab pulau ini memiliki sumber daya atau SDA yang melimpah dan masyarakat Madura sendiri tidak bisa menguasai secara maksimal. Kemudian dampak urbanisasi akan dijelaskan oleh Fatim. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak urbanisasi. Dampak positif urbanisasi bagi desa: mengurangi jumlah penduduk di desa. Meningkatnya kesejahteraan penduduk desa disebabkan karena hasil upah di kota lebih tinggi. Mendorong pembangunan desa, mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan. Dampak negatif urbanisasi bagi desa kekurangan tenaga kerja untuk mengolah pertanian disebabkan karena sebagian besar penduduknya pindah ke kota. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan akibat contoh dari gaya hidup di perkotaan seringkali juga ditularkan di kehidupan pedesaan. Desa banyak kehilangan penduduk yang mempunyai potensi dan berkualitas. Dampak positif urbanisasi bagi kota dapat memenuhi kebutuhan dalam jumlah tenaga kerja. Makin banyaknya sumber daya manusia yang berpotensi serta berkualitas. Dampak negatif urbanisasi bagi kota: meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan, munculnya tunawisma, tunasional, serta gubuk-gubuk dan bangunan liar di kota. Meningkatnya kemacetan lalu lintas, meningkatnya kejahatan, pelacuran, perjudian, serta berbagai penduduk masalah sosial yang lainnya. Adapun penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Elizabeth Reva. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dan dampak urbanisasi. Yang pertama, faktor pendorong urbanisasi, yaitu salah satunya menyempitnya lahan pertanian akibat dari padatnya permukiman penduduk yang setiap tahun bertambah. Sementara jumlah tanah tidak bertambah, menjadikan individu mencari lahan untuk tempat tinggal bagi dirinya. Dan yang kedua, adanya perasaan tidak cocok dengan budaya yang ada di masyarakat sekitarnya. Yang ketiga,
lantaran terbatasnya lapangan pekerjaan dan hanya itu-itu saja yang ditawarkan di desa, sehingga menyebabkan banyak orang tua bahkan anak muda yang menganggur dan pada akhirnya memutuskan untuk urbanisasi ke kota dan pengharapan mampu mendapatkan pekerjaan yang cocok dan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat yaitu kondisi geografis. Yang terjadi permasalahan di desa yaitu berakibat pada terbatasnya dan kadang sulit untuk mengakses sarana dan prasarana yang sehingga warganya meninggalkan desanya untuk mencari tempat. Yang kelima, adanya pelanggaran norma atau hukum yang menyebabkan individu diusir dari desa. Dan yang terakhir yaitu memiliki impian kuat dan optimis dan pergi ke kota bisa menjadi orang kaya dan sukses di lingkungan sekitarnya. Kesimpulan, perpindahan penduduk dari desa ke kota apabila masih dalam jumlah dan batasan yang wajar tentunya bukan sebuah masalah yang besar. Akan tetapi, apabila urbanisasi terjadi dalam jumlah yang sangat besar, bisa membawa banyak masalah di kemudian hari. Saran, perlu adanya pemerataan pembangunan di daerah pedesaan seperti menyediakan berbagai sarana kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas transportasi yang memadai. Menyediakan berbagai bentuk lapangan pekerjaan baru dengan menyesuaikan kondisi lingkungan pedesaan yang ada. Sebagai contoh, pemerintah bisa melakukan edukasi mengenai sistem pemasaran secara daring untuk membantu penduduk desa dalam memasarkan dan menjual produk hasil pangan, sandang dan papan yang dimilikinya dengan mudah. Oke. Inilah penjelasan tentang penyebab terjadinya urbanisasi di Madura. Semoga bermanfaat dan Jangan lupa like, komen, dan subscribe. dadah.